Anaknya Ibu Siti bahwasanya Rian dan Teddy itu melihat dengan mata kepala sendiri ada satu sosok makhluk yang hadir persis di depannya Rian dan Teddy. Tinggi, besar, hitam dan berbulu dengan sorot mata yang begitu merah dan sangat tajam. Dia mau menarik, menggeret saya mah. Langsung diterkam oleh si Bowo. Digigit lehernya Pak Sadeli. Sampai Pak Sadeli pun jatuh kesakitan. Uang yang diketemukan oleh anak-anak kamu itu adalah uang wadal pesugihan. Ahmad langsung terkaget. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Siapa orang yang telah tega? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam goib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang sobat Mengulas Malam dari daerah Depok, Jawa Barat. Sebut saja di sini adalah Ibu Siti. Di mana Ibu Siti menceritakan pengalamannya perihal kedua anaknya. Namanya anak-anak usia kisaran 9 dan 10 tahun, itu kan lagi senang-senangnya bermain. Dan kebetulan lagi saat bermain dia menemukan uang yang ada di jalan. Alhamdulillah kedua anak dari Ibu Siti ini, karena Ibu Siti dan bapaknya atau suaminya sering mengajarkan kepada anaknya jujur, uang itu pun diberitahukan kepada ibunya perihal nemu uang tadi. Ada apa? Dan bagaimana kisahnya? Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Bila mana dari sobat Mengulas Malam punya kisah mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Seluruh nama, karakter, serta lokasi kejadian ini sengaja Abah samarkan untuk menjaga satu privasi seseorang. Kisaran tahun 2018, Ibu Siti dengan suami, sebut saja di sini adalah Pak Ahmad, memiliki 2 orang anak, Rian dan Tony. Kedua anak mereka pun ini usianya kisaran 9 dan 10 tahun. Jadi sudah masuk SD. Alhamdulillah kehidupan dari Ibu Siti sekeluarga pun dalam hal tatanan ekonomi cukup. Terutama Ibu Siti sering mengajarkan kepada kedua anaknya mengutamakan masalah mental dan moral. Terutama adalah masalah kejujuran. Namanya anak-anak usia-usia kisaran 9 dan 10 tahun, ini kan lagi asik-asiknya atau senang-senangnya bermain. Kebetulan Rian dan Tony sendiri ini punya rekan atau punya sahabat, sebut saja di sini ada Bobo, ada Tondo dan ada Joko. Tepat hari Rabu pada asar, seperti biasa namanya anak-anak, ada yang main layangan, ada yang sepedahan. Kebetulan
Ketiga teman dari Rian dan Tony sendiri, ini dia main sepedahan. Keliling-keliling, maklum namanya juga di komplek perumahan. Lagi asik berkeliling. Awalnya sih yaitu tadi Bowo lihat ada uang lembaran sih nggak besar sebetulnya, Rp1.000. Itu kena angin, nggak lama kemudian Bowo naik sepeda, sudah ada di depan itu muter lagi balik. Teman-temannya yang 4 orang pun berhenti. Wow, mau kemana kamu, balik lagi? Wow, bentar, ada uang. Nggak lama Bowo muter lagi, itu uang yang 1.000 diambil sama Bowo. Nih saya nemu uang Rp1.000, nanti kita jajan es. Oh ya udah, nanti kita bagi-bagi. Ya us, tenang, kata Bowo. Lanjutkan lagi perjalanan. Nggak tahu gimana, Joko, terusan juga ada Rian, Tony, dan Tono pun nemukan uang. Ada yang 5.000, ada yang 10.000. Jadi hampir sama semuanya tuh. Itu di komplek perumahan tersebut. Udah keliling dengan keringatan, capek. Bowo, terusan juga Tono, dan temannya yang satu itu senang makan. Belikan es, ada yang beli cilok ke arah situ. Kebetulan ada yang lewat dagangan. Kalau Rian sama Teddy sendiri, karena sering diajarkan sama kedua orang tuanya Siti dan Ahmad, sering diingatkan, kalau nemu uang ataupun barang yang bukan haknya kita, jangan kamu bawa, jangan kamu makan, jangan kamu belanjakan. Kasih tahu ke yang lain, itu bukan hak kamu. Itu yang ada di pikiran Rian dan Teddy. Rian pun mengingatkan kepada ketiga temannya, itu uang orang, jangan dipakai jajan. Nggak boleh, kata mama saya juga. Ah, mama kamu kan nggak lihat. Bowo, Tono, dan teman yang satu lagi Joko itu, waduh, senang makan, beli es. Pulang aja mereka, semua pulang karena waktu sudah menjelang maghrib. Sampai di rumah, Rian dan Teddy nyampe ke rumah langsung diperintahkan oleh ibunya, nak, mandi. Udah main kamu pada keringatan gitu, ini mau menjelang maghrib. Oh iya mah. Sepeda ditaruh, pada mandi, ganti pakaian, adzan maghrib aja. Sholat seperti biasa berjamaah di rumah dengan Pak Ahmad yang sebagai imamnya. Dari situ barulah bercerita Rian dan Teddy. Mah, ada apa nak? Tadi tuh kakak dan dede sama temen-temen itu kan lagi main sepedahan putar-putar kompleks ini. Terus gimana? Itu temen aku mah, si Bowo, terus si Tono sama Joko itu sendiri nemu uang. Nih, kakak dan si dede juga nemu uang. Mana uangnya? Ini nih, lihat mah. Langsung diambil sama ibunya. Kamu nemunya di mana? Nggak tahu mah. Terusan kamu ngasih tahu ke tetangga di situ enggak? Ya enggak lah, wong sepi di situ juga. Terus teman-teman kamu itu gimana? Kalau temannya kakak dan teman si dede itu dibelikan es mah. Masya Allah, nggak boleh gitu ya nak ya. Iya, kalau kakak sama dede sih enggak mah. Kan buktinya ini uang hasil nemu tadi kan serahkan ke mama. Kan mama sering ajarin ke kakak dan dede harus jujur, karena ini kan bukan haknya kakak dan dede mah. Nah, anak baik ya. Bagus, ini harus tetap diingat. Karena kejujuran adalah modal utama buat kalian berdua, buat kelak di masa depan. Ya mah, setelah selesai gitu, mereka pun sambil belajar, ngaji, diajari sama Pak Ahmad sebagai orang tuanya. Selesai belajar kaji, langsung aja buka PR pelajaran buat besok. Kisaran pukul 10 malam lah. Sebelahnya rumah Ibu Siti itu kebetulan rumahnya ibunya Bowo, yaitu Ibu Emi. Ibu Emi teriak, ya Allah ya Robi, nak. Teriakan Ibu Emi pun itu kedengar persis sama Ibu Siti karena rumahnya berdempetan. Ibu Siti pun langsung datang ke rumah Ibu Emi. Ada apa Emi? Ada apa Emi?
Aduh, teriak-teriak kayak beginian. Itu Siti lihat anak saya si Bowo, Siti. Bu Siti pun melihat anaknya Ibu Emi si Bowo, temannya itu tadi, temannya Rian sama Teddy. Matanya mendelik, berbusa, dipegang keningnya sini, itu panas. Ambil air hangat di situ, dikompres, kesinikan pakai handuk kecil, sedikit-sedikit ada reda. Terusan juga inisiatif Ibu Siti. Udah, di saya ada obat penurun panas punya si Rian. Barangkali kamu mau, Emi, buat anak kamu si Bowo. Ya udah, gak apa-apa sih. Siti langsung balik lagi ke rumahnya. Pulang balik langsung ke rumah lagi Bu Emi. Ini nih, minumin obatnya buat penurun panas. 1 sendok diminumkan. Sedikit-sedikit itu mulai reda. Alhamdulillah. Baru dari situ Bu Siti pun pamitan. Ya udah Emi, saya pamit ya, pulang. Kalaupun misalkan apa-apa ya udah, kita sama tetangga ya minta tolonglah ke sini. Insya Allah Bapak juga nggak kemana-mana. Oh ya udah, makasih ya. Ya pulang. Ibu Emi pun tidur bersama si Bowo. Lagi tidur jam berapa kurang lebih itu ya, antara jam 12:30-an. Bowo tiba-tiba teriak-teriak. Ampun, takut Bowo, takut ma. Ibu Emi yang lagi mendekap Bowo pun langsung terkaget dan terbangun. Kenapa nak? Kenapa kamu nak? Ya Allah. Itu teriak-teriak. Apa yang terjadi sobat? Ibu Emi melihat kondisi anaknya si Bowo dengan matanya yang melotot. Air liur langsung keluar. Kedua tangannya pun mencekik ke lehernya sendiri Bowo. Ibu Emi sebagai orang tuanya pun dia sangat terkaget. Astagfirullah nak, istighfar nak, ya Allah ya Robi, ya Allah. Itu dilepasin. Ibu Emi itu langsung terpental, langsung jatuh oleh Bowo yang anak kecil. Berontak Bowo pada malam itu. Ibu Emi pun kewalahan dan bapaknya Bowo pun kewalahan. Dia lari langsung mencari tetangganya ke Pak Sadeli. Pak Sadeli datang, ya Allah ya Robi, ada apa ini? Begitu Pak Sadeli datang, itu matanya Bowo pun semakin liar pandangannya. Pak Sadeli pun itu tidak siap, langsung diterkam oleh si Bowo. Digigit lehernya Pak Sadeli. Sampai Pak Sadeli pun jatuh kesakitan. Pak Sadeli pun pingsan. Orang tua bapak sepuh yang ada di situ pun pingsan. Tetangganya Bu Siti, Pak Ahmad pada datang semua. Alhamdulillah sobat, tidak disangka-sangka Pak Ahmad yang selalu tekun ibadah segala macam, melihat situasi kondisi yang tidak kondusif, dia langsung meminta air ke Ibu Emi. Dibacakan air tersebut, wallahu alam apa yang terjadi dan bacaannya seperti apa. Langsung disiramkan oleh Pak Ahmad ke mukanya Bowo. Seketika apa yang terjadi, Bowo pun jatuh dan pingsan. Setelah itu Bowo pun langsung dipangku sama ibunya Ibu Emi dan bapaknya. Dielus segala macam. Ditanya sama Pak Ahmad dan Ibu Siti, ada apa kok seperti ini? Tadi malam jam 10 anak kamu panas, terus ini malam kok seperti ini? Barulah bercerita, gak tahu saya juga. Tadi sih sore pada main sama anak-anak. Iya sama anak saya juga, kata Bu Siti. Bu Siti bercerita bahwasanya di saat lagi keliling-keliling kampung di sini, di perumahan, anak-anak nemukan uang. Katanya sih, kata anak saya, kata Bu Siti itu kan, si Rian nyampaikan,
Bowo nemu uang 1.000 dijajankan. Jajan apa? Es, kalau temannya jajan cilok segala macam. Ternyata apa sobat? Temennya Bowo pun, Joko dan Tono, itu kejadiannya hampir sama. Mereka kan satu komplek perumahan di situ. Satu komplek perumahan. Ya Allah, itu kejadian pada waktu dan jam yang sama dengan kejadian yang persis yang dialami oleh Bowo. Waduh, apa karena uang itu ya di benak Ibu Emi? Wah, walau alam ya, saya sih nggak tahu. Tapi yang aneh kok ini hampir bersamaan. Anna Tono juga sama, Joko juga sama. Kok bisa tahu sih dari mana? Ini saya dapat informasi di WhatsApp grup. Itu Ibu Siti pun dan Ibu Emi sambil terdiam. Ke situ akhirnya ya sudahlah. Ya udah semoga aja Bowo cepat sembuh. Ya Emi ya, ya udah terima kasih banget ya Siti ya. Gitu. Enggak lama Pak Ahmad pun yang ada di situ langsung ngebantu nolongin Pak Sadeli sama suaminya Ibu Emi. Dibawa pulang dan sudah siuman. Alhamdulillah malam hari itu kejadian yang sangat aneh sekali. Keesokan harinya sama seperti itu. Sampai 5 hari berturut-turut kejadian seperti itu. Apa yang terjadi sobat? Bowo panas, demam tinggi, mata melotot segala macam, dengan tangannya selalu mencekik lehernya sendiri dan tidak ketahuan oleh ibunya Ibu Emi. Begitu Ibu Emi datang melihat Bowo meninggal. Ibu Emi pun menjerit histeris sampai pingsan. Seperti biasa, layaknya seorang muslim, ada yang meninggal, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. 2 hari kemudian Tono seperti itu meninggal. Dan Joko. Ketiga anak ini meninggal hampir dalam waktu selang beberapa hari. Sampai beberapa hari. Apa yang terjadi dengan anaknya Ibu Siti, Rian dan Teddy? Rian dan Teddy mendengar cerita dari ibunya dan bapaknya, yaitu Pak Ahmad, bahwa ketiga temannya meninggal dunia. Ada rasa takut, ada rasa was-was. Rasa ketakutan dan rasa was-was kedua anaknya Ibu Siti pun ini sampai terbawa mimpi. Rian lagi tertidur nyenyak dengan Teddy. Ini mereka pada bangun keduanya. Teriak-teriak. Mah takut mah. Mah takut mah. Takut. Ibu Siti pun bangun. Pak Ahmad bangun. Langsung Pak Ahmad dengan sigap membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Air langsung diminumkan. Kedua anaknya pakai sendok. Langsung reda. Ditanya, kenapa nak? Ada apa? Kok ngelindur sampai sebegini? Barulah bercerita anaknya Ibu Siti bahwasanya Rian dan Teddy itu melihat dengan mata kepala sendiri ada satu sosok makhluk yang hadir persis di depannya Rian dan Teddy. Tinggi, besar, hitam dan berbulu dengan sorot mata yang begitu merah dan sangat tajam. Dia mau menarik, menggeret saya mah, kata Rian kepada ibunya Ibu Siti. Ibu Siti pun menangis, ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah ya nak. Pak, gimana Pak, kok anak kita sampai sebegininya Pak? Siti namanya, seorang ibu dengan penuh rasa kasih sayang, nyampaikan kepada suaminya Pak Ahmad, tenang Bu, tenang, jangan panik. Pak Ahmad langsung memegang kedua anaknya, membacakan rapalan ayat suci Al-Quran. Di luar dugaan kita, Al-Quran yang ada di atas
meja itu tiba-tiba terbuka dan mengeluarkan asap. Kaget Ibu Siti pun. Ya Allah ya Rabbi. Ibu Siti langsung dia berdiri. Begitu mau berdiri pun terasa berat. Terasa berat seakan kakinya itu ada yang memegangin. Ibu Siti pun langsung pundaknya dikeprak. Istighfar mah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Begitu mengucap istighfar, Ibu Siti langsung bisa berdiri dan Pak Ahmad mendekati ke meja tempat Al-Quran yang tiba-tiba keluar asap. Di situ ternyata ada debu, semacam bekas bakaran. "Ma, ini apa sih, Ma?" Ibu Siti pun melihat, "Pak, Ibu nyimpan uang yang ditemukan oleh Rian dan Teddy anak kita, Pak, di sini." Alhamdulillah, Ma. Berarti uang ini adalah uang pasangan yang akan membinasakan anak-anak kita semua. Alhamdulillah anak kita masih Allah lindungi. Tidak seperti anak tetangga kita, Ma. Terus gimana, Pak? Gimana, Pak? Ibu takut, Pak, jangan sampai terjadi sesuatu kepada kedua anak kita, Pak. Bentar. Bapak nanti mau ketemu dengan teman Bapak sendiri, Pak Helmi. Insya Allah nanti Bapak mau tanya ke Pak Helmi. Ya udah, Pak, tolongin, Pak. Keesokan hari, kisaran jam 10 pagi, Pak Ahmad pamitan ke Ibu Siti. Langsung aja ketemu Pak Helmi. "Assalamualaikum, Kang." "Waalaikumsalam." Ahmad, masuk, Ahmad." Ahmad pun masuk, diterima Pak Helmi. "Ada apa tumben ini? Kok pagi-pagi jam segini sudah ke rumah saya?" kata Pak Helmi. Kebetulan Pak Helmi dengan Ahmad ini temenan dari dulu. Dari zaman SMA. Ya sampai sekarang. Ngobrol lah, bercerita panjang lebar kejadian yang dialamin di rumahnya Pak Ahmad perihal anak-anaknya dan anak tetangganya. Pak Helmi pun dengan tersenyum, dia terdiam sejenak sambil menutup matanya kurang lebih sekitar 15 menit. "Ahmad, ya gimana Helmi?" "Bersyukur. Anak kamu ini masih Allah lindungi. Karena kamu, istri kamu ini selalu tekun beribadah." "Kalau ibadah sih sudah kewajiban," kata Ahmad. "Terus apa sebetulnya terjadi, Helmi, kepada anak saya dan teman-temannya anak saya?" "Uang yang diketemukan oleh anak-anak kamu itu adalah uang wadal pesugihan." Ahmad langsung terkaget. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Siapa orang yang telah tega mengorbankan seseorang? Siapa Helmi sebetulnya? Wallahu alam, Ahmad. Kita hanya bisa berdoa aja, Ahmad. Jikalau ada orang yang telah melakukan persekutuan dengan setan, jin apapun juga, ya kita mohon kepada Allah orang tersebut agar dibukakan pintu hatinya supaya dia sadar dia telah melakukan hal yang musyrik dan murtad. Doakan aja. Suatu saat pun nanti kita akan tahu siapa sebetulnya orangnya. Oh ya udah kalau begitu. Nah terus apa ini yang harus kita lakukan untuk menjaga anak saya dan kita juga sekeluarga? Lama Helmi pun memberikan beberapa rafalan ayat-ayat suci Al-Quran. Tolong kamu baca aja, nanti jangan khawatir, jangan was-was. Insya Allah kamu sekeluarga pun itu akan Allah lindungi. Insya Allah. Oh ya udah tuh Helmi, terima kasih. Kalau misalkan ada apa-apa kamu jangan sungkan-sungkan kasih tahu saya ya, kata Helmi. Kamu nggih batur kusubun. Kedua teman itu pun langsung salaman dan pamitan Ahmad. Pamitan.
Sampai di rumah seperti biasa kegiatan sehari-hari. Waktu berjalan terus 1 bulan, 2 bulan, sampai kurun waktu kisaran 1 tahun. Ahmad dan Siti pun dengan kedua anaknya pun sudah merasa tenang. Apa yang terjadi sobat? Keadaan kondisi tenang segala macam, ternyata di salah satu blok perumahan yang tidak jauh dari rumahnya Ahmad, kurang lebih sekitar jam 11 siang, itu ada yang kelihatan asap mengepul hitam. Asap mengepul hitam. Nggak taunya rumah gedung mewah ternyata kebakaran, yaitu rumahnya Bapak Domi. Ahmad yang kebetulan ada di rumah, dia pun melihat asap hitam mengepul. Dia lari dengan beberapa tetangganya, meskipun beda blok ke arah situ. Dia melihat dengan mata kepala sendiri. Ada mobil di garasi kebakar, motornya pun kebakar segala macam. Pak Domi dan istrinya yang sedang ada di rumah itu ternyata dia agak kesulitan mau keluar karena kondisi di dalam rumah yang sudah asap ngepul segala macam. Warga pun berusaha untuk membukakan pagar pintunya yang terkunci, didobrak oleh seluruh warga dan terbuka. Itu dibantu Pak Domi sama istrinya pun. Yang membantu salah satunya adalah Pak Ahmad di situ. Dibantu kurang lebih sekitar 30 menit. Ada 2 pemadam kebakaran. Rumah Pak Domi pun itu bisa dipadamkan. Karena kalaupun misalkan terlambat datanya pemadam kebakaran, api bisa merembet ke perumahan yang lain. Pak Domi dan istrinya pun ini kebakar kurang lebih sekitar 60%. Luka bakar, kulit mengelupas segala macam. Dia teriak panas. Dibawalah ke salah satu rumah sakit terdekat. Karena sesama tetangga saling menolong, saling bantu-bantu. Dari situ 1 minggu kemudian Pak Domi dan istrinya pun sudah mulai ada perubahan menuju kesembuhan. Warga yang menolong pun ya selalu pada menengok ke arah situ. Di luar dugaan kita sobat, ternyata Pak Domi bercerita langsung. Kebetulan Pak Ahmad yang nengok ke rumah sakit. Bercerita panjang lebar Pak Domi. Ahmad, mohon maafin saya. Maafin apa? Bercerita panjang lebar Pak Domi bahwasanya dialah yang telah menyebarkan uang di komplek perumahan tersebut untuk menjadikan wadal pesugihan keluarga Pak Domi. Ahmad terkaget. Astagfirullah. Terus selama ini bagaimana? Ternyata sobat, di luar dugaan kita. Awalnya Pak Domi seorang yang hanya jualan keliling cilok menjadi juragan yang besar, kaya raya segala macam dari hasil jualan cilok yang keliling. Kurun waktu 10 tahun, anaknya yang 2 pun ternyata sudah pada meninggal dunia. Dibawa oleh makhluk-makhluk untuk persembahan. Nah, begitu Ahmad, saya sampaikan kepada kamu. Mohon maafin saya dan tolong jangan sampai bercerita kepada yang lain. Dan sekali lagi saya mohon maaf dan saya mohon dibantu Ahmad. Kira kamu ada yang bisa menjembatani saya. Saya pingin taubat Ahmad. Saya menyesal Ahmad. Pak Domi sampai meneteskan air mata, menangis di situ. Pak Ahmad sambil mengelus-ngelus kepalanya Pak Domi. Alhamdulillah Ahmad. Kamu sudah bisa menyadari apa yang menjadi kesalahan kamu. Selama ruh dan jasad kita masih ada
dan kita pun mau melakukan taubatan nasuha, insya Allah Allah akan membukakan pintu maaf. Terus ke siapa saya? Ke siapa saya minta tolong? Ahmad, insya Allah. Yang penting kamu sembuh aja dulu, pulih aja dulu kamu, nanti saya kasih tahu. Seiring perjalanan waktu, 1-2 bulan, full, itu Domi dan istrinya pun dirawat di rumah sakit. Terus pulang, mereka pun pulang kepada ibunya Domi. Kalau bapaknya sudah nggak ada Pak Domi. Karena rumah sudah habis segala macam, sudah rata segala macam. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Domi waktu di rumah sakit, Domi pun langsung menghubungin temannya itu tadi Pak Ahmad sebagai tetangganya, meminta tolong. Pak Ahmad datang membawa Domi dan dipertemukanlah dengan temannya Ahmad, yaitu Helmi tadi. Wasilah dari Helmi, Domi dan istrinya dibantu oleh Pak Helmi untuk melakukan pemutusan perihal pesugihan. Alhamdulillah kurun waktu 1 bulan Domi dan istrinya pun terputus dari wadal pesugihan genderuwo. Itulah sobat Mengulas Malam, satu kisah yang dibagikan oleh Ibu Siti. Kita ambil satu intisarinya. Kita sebagai manusia jangan bernafsu hal duniawi. Dunia ini adalah penuh dengan panggung sandiwara. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jodoh pati rezeki Allah yang sudah mengatur. Manusia diwajibkan untuk berikhtiar. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.